Tapi biar tidak bingung, kita bersihkan saja. Ini juga kita bersihkan. Oke, sudah kita close. Nah, sekarang kita buka yang untuk akar ya. Bu, nah, untuk ya, untuk yang daun tadi itu tuh kalau nggak salah tadi baru sampai pengaturan kromatografi warnanya saja, Bu. oh gitu ya. Masih Aduh, oh ya udah, belum selesai sorry. sampai tahapan akhir, Bu. Belum sampai tahapan akhir. Iya, Bu. Sorry. Karena tadi saya salah klik itu. Jadi ketika ini saya salah klik, zoom-nya tertutup. Oke, saya ulangi ya. Mungkin cepat saja. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini karena tadi udah terlanjur saya hapus, ya ulang lagi. Sorry, untung diingatkan karena tadi ini dari ya. Oke, sampai sini sudah kita set skala. Ini jadinya adalah 1, kemudian ini sentimeter. Oke. Kemudian kita image-nya, type-nya diubah jadi 8 bit. Kemudian adjust, kemudian color threshold. Nah, ini yang kita geser sampai yang putihnya tertutup. Seperti ini ya. Oke, set lower threshold level ini sih nggak apa-apa kayaknya. Oke, kemudian habis itu ini bisa kita ganti. Nah, ini jadi hitam putih, set. Oke, kita close. Nah, ini bisa kita rapikan dulu sedikit dengan binary, kemudian error. Binary black and white only image require. Oh, berarti ini tadi saya salah, ada yang setting ya. Ya, nanti ini nggak masalah ya, seperti ini. Saya coba adjust dulu di threshold tadi. Ini kan karena saya jadikan warnanya jadi hitam putih. Coba dimerahkan. Play. Nah, ini di apply dulu ya. Sorry. Oke. Oke, sudah. Kemudian binary di error. Nah, ini udah. Kemudian ini dihapus, dibersihkan. Nah, ini nggak dihapus semua juga tidak apa-apa. Pilih ini, kemudian di add. Sebelum saya pilih add, kemudian di measure. Oke, segini ya ukurannya. Sampai sini sudah ya. Berarti sudah oke, tinggal seperti biasa di save as. Ya, ini dalam bentuk Excel langsung. Ini nggak usah saja. Sampai sini sudah ya berarti ya. Sampai sini ya, sampai akhirnya ya. Berarti mudah-mudahan tadi ingat urutannya. Jadi ada beberapa yang agak berbeda. Biasanya kan kita pakainya adalah proses, kemudian binary, langsung make binary, maka dia langsung akan terisi. Tapi ini karena berhubung berbeda, berarti kita aturnya adalah di image, kemudian adjust, kemudian pilih yang threshold. Nah, ini yang diatur-atur, bagian ini yang diatur supaya daun itu dia ini semuanya seperti itu, tertutup lah seperti itu ya. Ini tadi karena ini tadi udah kita hitung sih sebenarnya ya. Oke, sampai sini berarti sudah. Saya bersihkan dulu yang ini. Clear. Kemudian ini juga kita delete. Seperti itu. Ini contoh. Nah, sekarang untuk yang panjang akar ya. Panjang akar kita buka dulu gambarnya yang ini. Nah, oke. Nah ini sudah kita buka. Nah, untuk yang panjang akar ini tetap prosesnya sama, prosedurnya sama. Kita kalibrasi dulu skalanya. Kalibrasi skala.
Nah, seperti ini. Kemudian analyze, set scale, kemudian ini adalah 1 cm, kemudian ini nanti. Oke. Sudah di set skalanya. Nah, sekarang ini kita tidak harus mengubah gambarnya menjadi ini ya 8 bit atau grayscale ya, karena kita hanya perlu mengukur si panjang ini, jadi tidak perlu kita jadikan hitam putih gitu. Nah, mungkin opsi untuk si latarnya juga tidak harus seperti ini, yang daun, maksudnya tidak harus apa namanya, kita pakai warna putih pun juga tidak harus begitu ya, masih bisa dengan warna yang lain, yang penting untuk si akarnya ini terlihat. Nah, apa yang kita gunakan untuk mengukur si akar ini, di sini kan ada ini ya, pilihan yang kita gunakan untuk membuat set skala gitu kan, pakainya yang strike ya, maka klik kanan di sini. Klik kanan misalkan kalau di laptop itu berarti ya klik kanan di touchpad-nya, kalau pakai mouse klik kanan yang mouse, pilih yang di sini adalah yang freehand line. Jadi freehand line. Nah, kemudian untuk mengukur si akar ini, kita ikuti si akar ini dari mana? Seperti dari sini. Nah, kita ikuti, tarik saja, tarik tahan, kemudian nah seperti ini. Nah, ini berarti dia sudah satu. Kita klik add. Seperti itu. Kemudian kita geser gambarnya ke sebelah ya. Kita pakai lagi ini. Kemudian nah ini akarnya kita ikuti. Ya, taruhlah sampai sini. Oke, kita add. Nah, 2. Yang kedua, kemudian kita geser lagi. Ini yang ketiga nih agak panjang nih. Nah, ketiga. Diikuti. Oke, kita tambahkan. Jadi, lakukan seperti itu sampai semua akar yang ada di sini ini dia terukur seperti itu. Jadi ya anggaplah ini lurus seperti itu ya. Nanti kalian kalau pengamatan dengan sampel yang betul-betul memang untuk penelitian ya harus istilahnya hati-hati begitu mengerjakannya dengan ini ya, maksudnya jangan buru-buru seperti itu. Ini sebenarnya kan tujuannya kenapa kita menggunakan si image ini adalah kalian bisa punya istilahnya apa ya, mungkin waktunya tidak sempat waktu itu mengamati, jadi kalian bisa ambil fotonya ketika waktunya sudah luang, kalian bisa amati saat itu. Kalau misalkan nanti ada ternyata datanya hilang atau bagaimana, kita sebenarnya tidak ingin ya, tapi kita masih punya sampelnya. Beda cerita kalau misalkan kita ukur secara manual, tentu kalau sudah selesai diamati dibuang kan begitu. Kalau mau ternyata wah datanya hilang, kita mau ukur ulang, tidak bisa kan karena sampelnya sudah tidak ada. Jadi ya ini memang kalau dipikirkan banyak juga sih yang harus kita siapkan. Misalkan harus menyiapkan ininya ya, fotonya, kemudian juga kalau mau ngambil foto juga harus siapkan latarnya ini dan butuh memori penyimpanan juga. Tapi dari situ kita punya istilahnya ya ada kelebihannya bahwa kita punya bukti begitu, sampel kita ada, kemudian kalau kita amati kita punya maksudnya rekapan proses pengamatannya itu gitu. Jadi datanya istilahnya masih bisa lah kita punya. Seperti yang saya contohkan kemarin kan kalian bisa screenshot seperti itu, kalian simpan. Berarti kalian sudah dapat inilah istilahnya backup begitu, backup data. Ini kalau sudah selesai, kalian tinggal ini measure. Nah, yang kalian lihat bukan area ya, jangan lihat area, tapi lihatlah yang length ini. Jadi ini adalah panjang. Kalau misalkan kita lihat aja contoh yang nomor 3 ini nih, kira-kira panjangnya berapa nih? Saya perbesar ya, mudah-mudahan terlihat. 1, 2, 3.
sekitar 3,6 gitu ya. Yang nomor 3 nih. Coba kita bandingkan. Oh ya, 3,6 sekian. Berarti dengan menggunakan ini kita sudah bisa istilahnya untuk mengukur panjang akar tanpa harus istilahnya meluruskan akarnya atau ya untuk mengurangi inilah supaya si akarnya, misalkan kalau kita mengamati ya kecambah begitu kan akarnya masih apa ya lunak seperti itu kan, kalau ditarik biasanya bisa putus seperti itu. Nah ini sudah selesai, bisa di apa namanya, bisa disimpan seperti biasa ya, itu mah umum begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Hah? Belum? Berarti saya nggak paham ya? Mengerti ya? Ya, Bu. Oke, jadi ya itu untuk yang panjang akar. Sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain juga. Untuk yang sebenarnya kemarin saya mau nyoba untuk yang stomata ya, tapi saya kemarin nyoba untuk mengukur, bukan gimana ya, mengambil sampelnya itu menggunakan mikroskop, itu mikroskopnya nggak memadai, jadi susah gitu. Jadi ya belum dapat. Nah nanti juga sebenarnya bisa kalian gunakan kalau ada yang penelitiannya itu mengukur misalkan tebal daun atau bagaimana, dapat di mikroskop atau bagaimana, tapi yang penting kalian tahu skalanya, bisa kalian ukur seperti itu. Jadi bisa dicoba untuk hal-hal lain yang ingin kalian coba. Ya contoh lain ada nggak ya di sini yang sebentar. Oh nggak bisa kebuka yang tuh. Saya ada contoh lain sih ini. Mana ya? Nah, ini contohnya nih, kalau misalkan nanti ada yang penelitiannya tuh apa namanya, menghitung si ini, kalau penelitiannya misalnya bakteri atau apa gitu, menghitung polen atau apa yang mirip, karena kan banyak tuh. Nah, itu kalian bisa gunakan ini untuk si apa nih, untuk menghitung ini pakai ini namanya multi tools. Jadi ya udah tinggal klik-klik aja seperti ini, nanti dia otomatis akan menghitung yang sama, yang mana seperti itu. Ini contoh aja sih, kalau pemanfaatan yang lain untuk penggunaan imajinya seperti itu. Ini seperti ini ya. Jadi ya, tunggu, bisa buka apa nih? Nah ini untuk ya menghitung ini ada 3 nih yang sama. Jadi nggak lupa, jadi tinggal klik saja. Kemudian nanti lihat, oh ya jumlahnya berapa? Oh ada 14 seperti itu. Jadi klik, nggak perlu ngitung 1, 2, 3 gitu kan. Ini contoh lain saja sih sebenarnya. Ini sebenarnya juga nanti bisa diganti-ganti warnanya, kemudian model ininya tergantung dari si gambarnya seperti itu. Ini contoh saja. Ini sudah jam 11.58. Mungkin tidak perlu ditambah lagi yang lain ya. Saya rasa cukup lah, karena bentar lagi mau mau zuhur. Mungkin juga kalian biar bisa istirahat juga sampai nanti kuliah berikutnya. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita mungkin ya, saya kasih waktu lah sekitar 5 menit. Apakah ada? Tidak ada? Betul? Udah oke nih, nggak ada ini nih. Saya langsung kasih tugas saja nih. Halo. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak?
Belum ada, Bu. Tidak, Bu. Oh, belum ada ya. Berarti jelas ya. Insya Allah jelas, Bu. Oke, salah jelas ya. Baik, mungkin kalau untuk mengenai Imeji, mungkin ini adalah pertemuan kedua. Mungkin untuk kedepannya akan dengan Pak Sutoyo lagi ya. Jadi mungkin dengan saya pertemuan di perkuliahan hanya sampai hari ini. Kemudian kalau untuk praktikum, kalau untuk kelas Agro A itu kan dengan Bu Elara ya. Tapi mungkin nanti saya akan tetap join untuk yang Imeji. Nah, untuk tugasnya sedang saya pertimbangkan dulu apakah mau saya berikan di kuliah ini atau nanti di praktikum, karena tadi saya tanya ke Bu Elara, rencananya untuk yang kelas Agro A itu praktikumnya nanti masih melanjutkan review seperti itu. Jadi mungkin yang Imeji ini untuk praktikumnya bisa jadi nanti ada pertemuan lagi dengan Zoom, atau kalau tidak nanti saya beri adik-adik tugas saja ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, dipraktekkan, istilahnya begini, untuk berlatih ya, adik-adik berlatih menggunakan aplikasi ini. Jadi saya kan nggak mungkin ngecek satu-satu, maksudnya kalian harus praktekkan via Zoom begini kan, lama. Jadi mungkin cara mengukurnya yaitu tadi dengan adik-adik saya nanti berikan tutorialnya, mungkin yang lebih jelas atau lebih runut gitu ya, dan saya sediakan juga sampel foto yang bisa kalian adik-adik gunakan untuk berlatih, kemudian nanti dikumpulkan seperti kemarin, seperti itu. Nanti mungkin boleh juga sih ya, kalau misalkan adik-adik ingin mencoba sendiri begitu ya, karena kan untuk fotonya saya sediakan sendiri semua tuh, dari saya semua. Kalau adik-adik mau nyoba juga mengambil foto mandi sendiri, mencoba sendiri ya, biar tahu juga bagaimana cara mengambil sampelnya juga boleh. Nanti saya siapkan dulu lah untuk ininya ya, untuk latihannya. Kemudian untuk iLearn ini kan agak bermasalah nih, jadi nanti mungkin waktu untuk pengumpulan tugas atau apa itu saya perpanjang lah seperti itu. Intinya adik-adik kumpulkan saja tugasnya. Kalau terlambat ya tidak masalah, yang penting dikumpulkan. Tapi kalau bisa dikumpulkan sebelum batas waktu itu lebih bagus seperti itu. Berarti kan nilainya jadinya penuh seperti itu. Karena saya lihat ada beberapa yang istilahnya yang mengerjakan tugasnya bisa dikumpulkan sebelum tenggat waktu seperti itu. Jadi saran saya sih jangan mengumpulkan itu mepet-mepet mau waktu pengumpulan, misalkan baru malam jam 11, jam setengah 12. Kalau semuanya berpikiran seperti itu, ya susah nanti kan untuk mengaksesnya seperti itu ya. Intinya dari saya sih seperti itu. Saya mau tanya nih, adik-adik biasa kalau selain Zoom itu biasanya menggunakan yang lain nggak? Misalkan MS Team atau Google Meet, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Pakai apa? MS Team atau Google Meet? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Berarti memang sudah punya ininya ya. Nggak maksudnya, karena kemarin itu saya agak susah, karena ini kan apa ya, untuk Zoom ini sebenarnya disediakan oleh Bapak Sutoyo untuk yang unlimitednya. Jadi kemarin sempat nyari-nyari juga, pas saya coba yang lain saja, yang tidak harus bergantung pada ini, waktu, batas waktu gitu. Kalau adik-adik bisa MS Team, mungkin nanti untuk praktikum berikutnya, kalau misalkan link Zoom-nya tidak bisa digunakan, ya sudah, kita coba pakai yang lain. Kalau adik-adik sudah biasa juga menggunakan yang lain, seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Bagi yang ini yang untuk daftar hadir ya, saya anggap dari yang tadi diisi ya, itu sudah. Nanti saya akan tambahkan secara manual. Kemudian juga ini saya sudah screenshot tadi. Untuk tugasnya bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Tapi rasanya kemarin sih saya settingnya waktunya cuma sampai malam ya, habis itu udah linknya hilang seperti itu ya. Ya nanti saya ini lagi lah, saya lihat dulu lah, saya pertimbangkan lagi lah. Saya rasa cukup, terima kasih. Sekarang udah 12.05, kita selesai lebih awal nih, 45 menit. Terima kasih. Yang
mungkin mau izin duluan, live silakan. Atau kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya. Saya sediakan waktu 10 menit.